Halo teman-teman, selamat malam. Sekarang aku mau ngevlog. Aku lagi di luar sekarang mau ke Erding dari Munchen dan aku mau ngeliatin kalian atau nunjukin ke kalian gimana situasi transportasi umum di sini setelah lockdown. Oke, kita lanjut. Jadi setelah lockdown ini terasa banget sih dampaknya untuk semua aspek, baik itu transportasi, habis itu ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Itu semuanya berdampak. Pelayanan publik pun ikut, sangat kerasa sekali dampaknya. Ini adalah pemandangan stasiun U-Bahn dan S-Bahn di tempat aku tinggal sekarang di Bogenhausen di Munchen. Di sini nggak ada orang sama sekali. Sekarang kita turun ke bawah. Kita lihat di bawah apakah ada manusia atau tidak. Jadi aku harus pakai uban dulu. Dan seperti ini pemandangannya. Nggak ada manusia sama sekali. Serem banget. Aku masih nunggu uban yang ke arah Hauptbahnhof dan bener-bener sendiri, nggak ada orang sama sekali. Jadi teman-teman, aku mau cerita sedikit. Selama lockdown ini aku kerjanya 4 jam per hari. Dan aku biasanya itu kerjanya dari jam 8 sampai jam 12 siang. Setelah itu aku balik lagi ke rumah. Dan seperti yang kita ketahui, lockdown di Jerman ini sebenarnya dibilang streng enggak juga. Karena meskipun lockdown, kita masih diperbolehkan untuk berangkat ke tempat kerja, berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti yang udah aku jelasin sebelum-sebelumnya, beraktivitas di tempat umum seperti olahraga atau sekitar jalan-jalan di taman, itu kita masih diperbolehkan. Dan dari berita dan update terakhir kemarin aku dengar ini lockdownnya ini kan diperpanjang sampai tanggal 19 April. Nanti dilihat situasi dan kondisi setelah tanggal 19 April. Kalau diperkirakan jumlah pasien corona ini berkurang dan situasi diperkirakan sudah cukup kondusif, maka lockdown ini akan berakhir tanggal 19 April nanti. Itu ubannya 3 menit lagi guys. Jadi kalau misalnya kalian di stasiun itu biasanya lihat itu tuh, kalian bisa ngelihat jadwal datangnya uban atau kereta. Dan teman-teman, sekarang aku udah di Uban dan aku mau nunjukin situasi Uban ke kalian. Di sini aku benar-benar the one and only penumpang. Ini ubannya lagi di charter, nggak ada orang sama sekali. Tuh di gerbongnya, gue benar-benar sendiri. Sekarang kita udah sampai di Odeonplatz. Terus aku bakalan ganti transportasi dari Uban ke S-Bahn. Dan teman-teman, nanti aku juga sekalian mau nunjukin ke kalian seperti apa situasi pusat kota Munchen di malam hari saat lockdown ini, apakah ada perubahan atau tidak. Nanti kita lihat di atas, oke? Di sini sih benar-benar sepi banget. Tuh, nggak ada siapa-siapa. Nggak tahu kalau di atas masih ada orang. Di atas kayaknya ada sih beberapa orang tuh, udah kelihatan. Dan seperti yang kalian lihat guys, ini Odeonplatz kosong banget, nggak ada siapa-siapa, sepi banget, nggak kayak hari-hari pada umumnya. Kalau nggak ada lockdown di sini tuh rame banget orang, malam hari pun
Dan ini tempat ini biasanya dipakai juga untuk konser, guys. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi bahas sedikit tentang dampak lockdown ini. Ini tuh berdampak di semua sektor, baik itu sektor pemerintah, ekonomi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Semua itu berdampak. Makanya kalau masih ada orang yang menganggap enteng masalah corona ini masalah serius banget. Contohnya di Jerman itu beberapa kebijakan yang aku dengar, misalnya kayak ujian nasional untuk anak SMA, tingkat SMA-nya itu ditiadakan. Terus sekarang tuh kan lagi musim-musimnya masuk perguruan tinggi kan. Banyak juga perguruan tinggi di Jerman yang masuknya itu pakai tes gitu. Jadi tuh kayak agak terhambat gitu loh, guys. Banyak tesnya yang dilakukan secara online. Ya, begitulah, untung aja sekarang kita hidup di zaman teknologi yang udah bagus, jadi bisa pakai online. Terus yang paling berdampak juga di sini adalah sektor gastronomi, teman-teman. Hotel, restoran itu benar-benar sangat-sangat merasakan dampak dari corona ini, karena rata-rata hotel di Jerman itu ditutup dan tidak beroperasi. Restoran-restoran juga ditutup dan tidak beroperasi. Jadi orang-orang ini bisa jadi kehilangan pekerjaan, bisa jadi diwajibkan untuk Kurzarbeit gitu. Termasuk saya juga merasakan dampaknya, karena saya bekerja sekarang bukan di rumah sakit pemerintah tetapi di privat klinik yang gimana ya, rumah sakit tempat saya bekerja itu bukan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk menangani virus corona, tapi rumah sakit yang melakukan operasi-operasi yang sudah diplan gitu. Balik lagi ke masalah rumah sakit tempat aku bekerja sekarang. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, rumah sakit yang aku kerja sekarang ini itu privat klinik. Jadi pasiennya masih tetap ada, tetapi enggak sebanyak waktu belum lockdown. Jadi pasien-pasien yang kami tangani saat ini adalah pasien-pasien yang benar-benar mereka memerlukan pertolongan gitu. Operasinya harus. Jadi ya mau nggak mau dioperasi gitu. Aku sekarang bekerja di departemen bedah plastik dan urologi. Beberapa minggu ini seperti yang udah aku bilang tadi, aku bekerja cuma 4 jam per hari dan pasiennya itu dikit banget. Jadi biasanya satu departemen itu, satu stasiun, pasiennya itu maksimal 25. Tapi sekarang kami cuma ada 4 pasien. Jadi begitu teman-teman. Dan aku juga masuk dalam kategori Kurzarbeit. Jadi Kurzarbeit ini adalah kebijakan pemerintah untuk menanggapi virus corona ini juga sih. Dan dengan Kurzarbeit ini saya tidak mendapatkan gaji full. Yang biasanya misalnya dalam kontrak kerja saya mendapatkan gaji 3.000 euro. Belum lagi segala bonus-bonus dinas sore, dinas pagi, dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya hanya mendapatkan gaji 60% dari gaji normal saya. Jadi hitung sendiri aja, 60% dari 3.000 euro. Itu yang saya dapatkan sekarang karena efek dari lockdown ini. Dan ini, area ini restoran, tapi sekarang benar-benar kosong melompong. So teman-teman, ini adalah area Marienplatz. Dan di sekitar ini biasanya kalian bisa beli oleh-oleh di sini. Ada restoran juga, ada apotek, tempat belanja lah. Tapi sekarang kalian lihat sendiri keadaannya kosong, nggak ada orang sama sekali.
Sekarang kita udah sampai di Marienplatz guys. Lihat, benar-benar sepi banget. Padahal kalau normal di sini hari-hari biasa, apalagi ini cuacanya masih hangat gitu ya, itu penuh banget. Sekarang sepi. Ini Munchen benar-benar seperti kota mati yang nggak ada aktivitas sama sekali. Nggak tahu ini di sini siang tetap ramai atau enggak, karena sekarang aku di sini kan malam ya. Aku nggak pernah keluar sama sekali. Kalau siang hari itu aku pasti di rumah, kalau nggak di rumah ya di tempat kerja. Ini aku sekarang lagi menuju ke stasiun S-Bahn. Ini masih buka, tapi dibatasi kaca kayak gitu. Di sini biasanya rame banget orang, tapi sekarang benar-benar aku nggak bisa berkata-kata lagi. Ini adalah dampak yang dirasakan masyarakat di Jerman karena lockdown. Aku ketinggalan kereta. Itu kereta ke Erding. Jadi harus nunggu lagi, nggak tahu berapa menit lagi nih keretanya. Di sini juga nggak ada siapa-siapa. Tetapi positifnya virus corona ini karena lockdown, jadi pemerintah kayak ngambil kebijakan lain juga sih, ngambil sisi positifnya. Jadi kebanyakan stasiun-stasiun S-Bahn atau infrastruktur pemerintah itu diperbaiki, direnovasi. Kayak ini banyak yang diperbaiki. Habis itu museum-museum ditata, hotel-hotel dibersihkan. Itu sih sisi positifnya yang bisa kita ambil. Terus kemarin aku juga sempat ke Englischen Garten. Di sana ada kolam buatan yang gede banget. Pas aku ke sana kemarin, kolamnya itu lagi disedot dan dibersihkan para penata kota gitu. Jadi ya setidaknya adalah sisi positif dari lockdown ini. Terus untuk lingkungan juga menurut aku ada baiknya, emisi dari karbon dioksida itu jadi berkurang karena berkurangnya transportasi di udara. Terus pabrik-pabrik besar di dunia juga diperlambat operasinya gitu. Pesawat-pesawat yang lalu lalang juga menjadi sedikit. Itu juga ada positifnya sih untuk bumi kita, emisi gas jadi berkurang. So teman-teman, sekarang aku udah di kereta menuju Erding. Tadi aku sempat ketinggalan kereta. Dan tadi karena ketinggalan kereta, jadi aku harus nunggu selama 30 menit. Tapi akhirnya sekarang kita udah di sini. Dan teman-teman, banyak juga dari kalian di Indonesia yang nanyain gimana situasi dan kondisi di Jerman saat ini. Ya situasinya ya seperti ini. Jadi Jerman masih lockdown dan sampai hari ini kasus yang tercatat itu sekitar 125.000 kasus pasien corona. Dan banyak juga dari pasien-pasien yang sudah terinfeksi dan sudah boleh dipulangkan ke rumah. Untuk yang meninggal itu sampai hari ini dari update yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Jerman tadi siang itu sekitar 1.425 orang yang sudah meninggal dari 125.000 infeksi. Jadi menurut aku angka meninggalnya di Jerman ini termasuk sedikit daripada negara-negara lainnya di Eropa seperti Italia dan Spanyol.
dan yang lagi parah-parahnya sekarang adalah USA. Terus provinsi tempat aku tinggal sekarang, Bundesland Bavaria atau Bayern, itu menjadi salah satu provinsi dengan angka infeksi terbanyak juga di Jerman. Jadi memang benar-benar, makanya kebijakan-kebijakan yang diambil sama pemerintah provinsi di sini pun juga cukup tegas, teman-teman. Dan hal lainnya yang juga sempat aku dengar dari update pemerintah provinsi di Bayern itu, kemungkinan klub-klub malam itu akan ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Setelah itu sauna juga bakalan ditutup. Untuk klub malam itu kemungkinan sampai Oktober, dengan sauna sampai Oktober. Itu sih update yang aku selalu ikutin dan aku dapatin sampai hari ini. So teman-teman, sekarang kita udah mau sampai di stasiun tujuan. Akhirnya ya. Sebenarnya aku tuh kayak takut-takut juga sih naik transportasi umum, tapi ya kembali lagi kita serahkan semuanya sama Tuhan. Sudah sampai di Ottenhofen. Dan teman-teman, kemungkinan karena aku udah sampai, jadi aku sekalian mau nutup video kali ini. Ya, itulah sedikit cerita yang bisa aku bagikan ke kalian. Ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu setia support channel ini. Jangan lupa terus berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, dan bagikan video-video yang ada di channel ini, biar aku semakin semangat untuk berbagi video dan informasi-informasi berkaitan dengan Jerman. So sekali lagi, thank you for watching dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.